Saya Julestari NIM 01. Saya Poli Triana dengan NIM 017. Saya Muhammad Ibrahim NIM 021. Saya Diana Nasari dengan NIM 057. Dan saya Rizal Wisbandar Gunawan dengan NIM 129. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait definisi. Merger sendiri itu dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua perusahaan yang sebelumnya terpisah menjadi satu entitas baru. Contoh perusahaan yang kelompok kami gunakan yaitu merger pada Goto. Sedangkan untuk akuisisi merupakan proses di mana satu perusahaan memperoleh seluruh saham perusahaan lain sehingga mengambil alih atas perusahaan yang diakuisisi. Contohnya di sini kami menggunakan Facebook dan juga Instagram. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan perbedaan merger dan juga akuisisi. Yang mana untuk perbedaan dari merger sendiri yaitu menggabungkan dua perusahaan yang sebelumnya terpisah. Sedangkan untuk akuisisi yaitu suatu perusahaan yang memperoleh mayoritas atas perusahaan lain. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dari merger sendiri yaitu perusahaan sepakat untuk menjadi satu perusahaan. Dan yang perbedaan dari akuisisi yaitu salah satu perusahaan mengambil alih kontrol atau perusahaan yang diakuisisi. Untuk perbedaan yang ketiga dari merger yaitu kedua perusahaan memiliki posisi yang setara dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan saham di perusahaan baru. Sedangkan untuk yang perbedaan akuisisi yaitu perusahaan yang mengakuisisi bisa saja memiliki posisi yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu motif dan tujuan dari merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu motif dan tujuan perusahaan Goto melakukan merger, yaitu mengkonsolidasikan bisnis perusahaan yang baru dibentuk dan mendapatkan pijakan yang lebih kuat di pasar Indonesia. Yang kedua, membuat perusahaan Goto untuk berekspansi keluar Indonesia, khususnya ke pasar Asia Tenggara lainnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses operasi perusahaan Goto. Selanjutnya, untuk mengakses sumber daya dan keahlian yang lebih luas pada perusahaan Goto. Yang terakhir yaitu untuk bersaing menjadi lebih baik dengan teknologi dalam skala global seperti Amazon, Alibaba, dan Tencent. Untuk motif dan tujuan perusahaan Facebook melakukan akuisisi yaitu yang pertama menjadikan Facebook sebagai media sosial yang kuat dan dominasinya memperoleh keunggulan dalam pasar media sosial. Yang terakhir, yang kedua menciptakan akses ke pengguna muda. Yang terakhir menciptakan inovasi produk. Untuk contoh konkretnya sendiri, yang pertama adalah merger. Dengan terjadinya merger pada perusahaan Gojek dan Tokopedia menjadi perusahaan baru yaitu Goto. Perusahaan dapat memanfaatkan basis penggunaan Gojek yang sudah mencapai sebanyak 100 juta dan kemampuan e-commerce Tokopedia untuk membuat aplikasi super komprehensif yang menyediakan beberapa layanan termasuk belanja, pengiriman makanan, transportasi, serta layanan keuangan. Dengan terciptanya layanan dan basis penggunaan tersebut membantu perusahaan Goto untuk menciptakan pengalaman yang lebih bermakna bagi pelanggan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan pendapatan. Akuisisi Instagram adalah contoh konkret bagaimana merger dan akuisisi dapat membantu Meta atau Facebook pada saat itu mencapai tujuan mereka dengan memperluas portofolio produk, meningkatkan pertumbuhan pengguna, memperluas model bisnis, mendorong inovasi, dan membuka peluang baru. Selanjutnya, faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, merger. Diversifikasi lini bisnis, peningkatan pangsa pasar, efisiensi operasional, inovasi dan pengembangan produk, akses modal dan sumber daya keuangan. Dan terakhir, respon terhadap perusahaan pasar. Yang kedua, akuisisi. Yang pertama, potensi pengguna. Yang kedua, fitur-fitur unggul. Dan yang ketiga, adanya persaingan Google dan Twitter. Kemudian dampak yang pertama adalah merger. Pertama karyawan. Dampak membawa perubahan budaya pada perusahaan. Merger dapat membuka peluang baru bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. C. Karyawan mungkin menghadapi ketidakpastian terhadap masa depan. D. Integrasi perusahaan yang dapat memerlukan waktu bagi karyawan untuk menyesuaikan diri. Kemudian bagian industri. Goto dengan perusahaan lain menyebabkan konsolidasi dalam industri teknologi dan e-commerce. B. Dapat mendorong adanya inovasi. C. Adanya perubahan dalam industri skala besar yang menarik perhatian regulator. D. Merger dapat meningkatkan hasil layanan dan produk yang ditawarkan oleh konsumen. Kemudian dampak akuisisi. Pertama karyawan, ulang karir,
B. Ketidakpastian pekerjaan perusahaan ini seringkali memunculkan ketidakpastian di masa depan pekerja. C. Perubahan budaya perusahaan yang mengharuskan karyawan melakukan penyesuaian terhadap kedua perusahaan. D. Perubahan pada karyawan yang memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan tempat kerja baru. Kemudian di industri A, terjadinya konsolidasi dalam industri media sosial dan teknologi informasi. B. Dapat mendorong inovasi dan kompetisi dalam meningkatkan tingkat industri dan kompeten. Dikarenakan Facebook dapat memperluas fitur dan layanan bagi pengguna. C. Adanya perubahan strategi bisnis bagi Facebook seperti fokus terhadap sektor yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, D. Facebook dapat menarik perhatian regulator mengenai isu-isu persaingan. Selanjutnya yaitu manfaat dan juga resiko dari merger dan juga akuisisi. Untuk diri sendiri yaitu manfaatnya yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan, memperluas pangsa pasar dan juga meningkatkan evaluasi di mata investor. Dan juga untuk resiko dari diri sendiri yaitu konflik kepentingan di antara pimpinan dan juga adaptasi budaya perusahaan serta risiko perusahaan dalam efisiensi. Selanjutnya yaitu pada manfaat akuisisi yang mana terdapat manfaat yang pertama perkembangan yang secara cepat dan juga efisiensi operasional dan serta mengurangi persaingan dalam perusahaan. Untuk resiko dari akuisisi sendiri yaitu adanya kebutuhan dalam integrasi dan juga ketidakcocokan strategis, penilaian terlalu tinggi serta gangguan pada karyawan pada perusahaan. Selanjutnya studi kasus pada merger dan akuisisi yang sukses dan gagal. Yang pertama yang sukses yaitu ada Disney yang merupakan akuisisi mereka terhadap Marvel. Lucasfilm dan Pixar sudah membantu memperluas portofolio dan konten yang meningkatkan daya tariknya. Yang kedua yaitu merger yang gagal ada Hewlett Packard atau HP terhadap Autonomy Corporation pada tahun 2011. HP mengakuisisi Autonomy, perusahaan perangkat lunak asal Inggris, dengan harga sekitar 11,1 miliar dolar. Namun beberapa tahun HP mengumumkan bahwa mereka menanggung kerugian sebesar 8,8 miliar dolar dari aset Autonomy. HP mengklaim bahwa Autonomy telah mengeksegerasi nilai perusahaannya sebelum akuisisi. Faktor penyebab keberhasilan Disney yang pertama ada portofolio merek yang kuat, selanjutnya strategi yang baik, kemudian kemampuan dalam menggabungkan bisnis dengan baik serta manajemen risiko. Faktor penyebab kegagalan HP dan Autonomy yaitu pertama penilaian yang tidak akurat, kemudian keterlibatan manajemen yang kurang, dan yang terakhir kesalahan dalam proses integrasi. Maka dari hasil pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa studi kasus tersebut mengajarkan bahwa merger dan akuisisi adalah strategi yang kompleks dengan kompetensi manfaat besar seperti peningkatan efisiensi, perluasan pasar, dan juga inovasi. Namun merger dan akuisisi juga datang dengan resiko yang sangat signifikan, termasuk konflik kepentingan, adaptasi budaya, dan ketidakcocokan strategis. Keberhasilan merger dan akuisisi ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, integrasi yang efektif, dan juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Disney menjadi contoh sukses bagaimana akuisisi dapat memperkuat posisi perusahaan secara keseluruhan jika dilakukan dengan benar. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Besar